kembali ke pendidikan. Jadi yang ada di pikiran saya ke depan adalah di tingkat dasar, di tingkat SD mestinya 80% itu adalah anak bukan dijejali dengan hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi lebih banyak 80% diberikan isian mengenai sikap dan mental, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti, hal-hal yang berkaitan dengan kesopan santunan, hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Itulah yang diberikan fondasi di tingkat dasar. Di tingkat SMP 60-40, di tingkat SMA baru, SMA SMK baru 20-80. Dan saya kira itu sudah dilakukan di pesantren-pesantren. Tetapi menurut saya secara umum memang harus seperti itu. Sehingga apa yang akan kita dapatkan dari itu adalah sebuah pembangunan sumber daya manusia ke depan yang bisa berkompetisi. Terus pembentukan karakter itulah yang ingin kita capai. Karakter yang seperti apa? Karakter yang mempunyai etos kerja yang baik. Karena apa? Nanti kita akan berkompetisi dengan negara yang lain. Kita harus ingat, tahun depan itu sudah dibuka yang namanya ASEAN Economic Community. Komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang apa? Yang semuanya lalu lintas orang itu sudah tidak bisa dicegah lagi. Malaysia ke Indonesia, Singapura ke Indonesia, Brunei ke Indonesia, Filipina ke ini sudah bebas sekali. Apa yang terjadi? Yang harus kita lihat adalah jangan sampai kita kalah berkompetisi dengan mereka. Ini yang berbahaya kalau SDM kita betul-betul tidak pada posisi yang punya etos kerja yang baik, punya disiplin yang baik, mempunyai pengetahuan yang baik, dan sangat berbahaya sekali kalau kita kalah berkompetisi. Sangat berbahaya sekali, karena nanti kita hanya akan menjadi penonton, mereka akan menjadi pemain. Padahal itu sudah kita tanda tangani persetujuan itu. Itulah yang harus disiapkan. Dan tahun 2025 kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Itu bisa menguntungkan dan bisa tidak menguntungkan. Kalau kita menyiapkan dengan baik, itu akan menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa sehingga kita bisa meloncat naik menjadi sebuah negara yang maju kalau bisa menyiapkan. Tetapi kalau tidak, akan menjadi juga sebuah bencana sosial bagi kita. Oleh sebab itu pembangunan manusia harus menjadi yang nomor satu. Pembangunan manusia harus menjadi yang nomor satu. Dan itu bisa didukung dengan yang namanya teknopark. Jadi hal yang berkaitan dengan teknologi itu setiap kota harus ada. Karena ke depan teknologi adalah yang akan menyebabkan kita bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Kemudian ekonomi kita seperti apa? Kalau manusianya siap, masuk ke ekonominya lebih mudah. Akan lebih mudah. Target kita memang di kedaulatan pangan, di kedaulatan energi, di persiapan infrastruktur dan yang lain-lainnya. Sehingga nanti akan muncul sebuah kesiapan dan daya saing ekonomi terhadap negara-negara yang lainnya. Kalau kedaulatan pangan apa yang harus dikerjakan? Mestinya di pertanian. Ya pemirsa, itu tadi adalah pidato dari Presiden terpilih Joko Widodo di dalam muktamar Partai Kebangkitan Bangsa yang berlangsung di Surabaya pada hari ini. Ada sejumlah poin penting tadi yang bisa saya sarikan dari apa yang sudah disampaikan Bapak Joko Widodo sejauh ini adalah pentingnya pendidikan dan ini
penting mengingat saat Indonesia akan segera memasuki ASEAN Community. Pemirsa, kami akan membahas masalah muktamar PKB ini dengan lebih rinci dan lebih detail lagi nanti di segmen berikutnya bersama narasumber saya yang sudah ada di dalam Wisma Nusantara sesaat lagi.